Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul dan juga bertemu di Zoom meeting ini ya. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah, sehat semua ya. Oh ya, ini suara Ibu bisa terdengar jelas atau belum di tempat kalian? Terkadang Sudah, Ibu. Dengar, Bu. Baik, nanti apabila dalam pelaksanaan layanan ini ada kendala jaringan atau mungkin suara Ibu kurang jelas atau terputus-putus, nanti silahkan bisa konfirmasi lewat WA begitu ya ke Ibu. Baik, Bu. Baik, nah sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, siapa yang mau memimpin doa di sini? Ada nggak? Kalau nggak ada, Ibu tunjuk ya. Mungkin yang cowok sendiri nih. Cowok kan sebagai calon imam harus bisa memimpin teman-temannya yang lain, yang putri. Ayo silahkan. Baik, Bu. Oke, sebelum belajar pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih Fahri ya yang sudah memimpin doa. Oh ya, ini kan kemarin Ibu udah share pamflet ya, open recruitment untuk kegiatan hari ini. Nah, terus Ibu lihat ini ada yang berasal dari jurusan yang berbeda-beda. Ada yang dari TKR, ada yang dari akuntansi, TKJ, TKJ 1, TKJ 2, akuntansi 2, akuntansi 3. Nah, ada bermacam-macam kelas ya tentunya. Nah, kalau misalnya kita mengikuti kegiatan ini itu belum afdol kalau kita itu nggak perkenalan terlebih dahulu. Karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah, alangkah baiknya kita perkenalan dulu ya. Gimana? Iya, Bu. Boleh, Bu. Boleh, Oke, Bu. kita kenalan dulu ya. Nah, mungkin perkenalannya dari Ibu dulu ya. Jadi, nanti rules perkenalannya, kalian bisa menyebutkan nama panggilan, sama hobi kalian. Tapi perkenalan kita beda seperti biasanya, nggak perkenalkan nama saya bla bla bla, terus hobi saya bla bla bla, nggak. Nah, kalau itu kan udah biasa ya. Jadi untuk perkenalan kita nanti kita pakai lagu. Lagunya untuk liriknya Ibu share dulu ya di grup WhatsApp. Nanti kalian bisa baca liriknya. Gitu. Nah, udah Ibu kirim, kalian bisa cek dulu. Ibu kasih contoh dulu ya. Dari Ibu dulu. Jadi untuk perkenalannya begini. Halo teman-teman, mari berkenalan. Namaku Ayus, hobiku jalan-jalan. Nah, kayak gitu. Bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, langsung aja. Dimulai dari siapa dulu nih yang mau perkenalan? Atau Ibu tunjuk? Tunjuk aja, Bu. Oke, Ibu tunjuk ya. Silahkan dari Yunita dulu. Baik, Bu. Halo teman-teman, mari perkenalan. Namaku Yunita, hobiku baca novel. Oke, hobinya baca novel ya. Nah, lanjut, Yunita mau berkenalan sama siapa nih? Bisa ditunjuk. Itu kan ada namanya. Sama Alma itu, Bu. Oke, Alma. Yuk, silakan Alma. Baik, Bu. Halo teman-teman, mari perkenalan. Namaku Alma, hobiku keliling dunia. Sudah, Bu. Hobinya keliling dunia ya. Semoga bisa kesampaian ya, Mbak Alma. Oke. Nah, dari Alma mau kenalan sama yang mana nih? Yang namanya Jennifer, Bu. Oke, Jennifer. Yuk, silakan Jennifer. Halo teman-teman, mari perkenalan. Namaku Jeje, hobiku dengar lagu. Hobinya dengar lagu, dengar musik gitu ya? Iya, Bu. Nah, Jeje mau kenalan sama siapa nih? Sama Fahri, Bu. Fahri, yang cowok ya?
Ayo yang cowok kenalan dulu yuk. Oke. Halo teman-teman, mari berkenalan. Namaku Fahri, hobiku lari-lari. Hobinya lari-lari. Lari-lari pagi ya, jogging. Iya, Bu. Oke, kalau Fahri mau kenalan sama siapa? Okta atau Amalia nih? Nama ada, Bu. Oke, Ama. Ayo Ama silahkan. Halo Amalia. Iya, Ibu, bentar. Nge-lag, Ibu. Oke, nggak apa-apa. Yuk kenalan dulu yuk. Oke. Halo teman-teman, mari berkenalan. Namaku Ama, hobiku jalan-jalan. Hobinya? Kawan. Oke, Jalan-jalan, hobinya Bu. sama ya? Iya, Bu. Jalan-jalan. Jalan-jalan. Nah, yang terakhir nih yang belum kenalan, Oktavia Dewi. Ayo Oktavia Dewi bisa kenalan dulu yuk. Halo teman-teman, mari berkenalan. Namaku Okta, hobiku melukis. Oke, hobinya Mbak Okta ini melukis ya. Nah, semua udah kenalan ya. Ibu harapkan nanti semua itu bisa hafal hobi dari teman-temannya, bisa hafal nama-namanya, dan nanti kalau misalkan udah sekolahnya itu udah offline, ketemu di sekolah itu bisa saling sapa begitu. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih, kira-kira ada yang tahu nggak sih kita berjumpa di Zoom meeting itu mau ngapain? Mau konseling, Bu. Ya, konseling. Benar. 100 ya buat kalian. Kita berkumpul di Zoom meeting ini mau melaksanakan kegiatan konseling kelompok. Nah, sekarang Ibu mau tanya, bagaimana sih pemahaman kalian tentang konseling kelompok? Sebelumnya udah ada yang pernah ikut kegiatan konseling kelompok atau belum? Belum, Bu. Tunggu. Belum. Saya juga belum, Bu. Tapi kalau bimbingan yang kelompok gitu saya pernah ikut. Oke, kalau Jennifer udah pernah ikut kegiatan bimbingan kelompok. Nah, kalau menurut kalian, konseling kelompok itu seperti apa? Konseling yang dilakukan secara berkelompok gitu, Bu. Oke, konseling yang dilakukan secara berkelompok. Yang lain? Mungkin konseling yang dilakukan secara bersama-sama untuk membahas suatu masalah, Bu. Baik, bagus sekali pendapat dari Mbak. Siapa tadi? Jennifer sama Amalia ya? Nah, mungkin ada yang mau berpendapat lagi? Kalau berdasarkan informasi di pamflet itu, Bu, itu tuh konseling itu kayak layanan dari guru BK, terus itu kepada peserta didik dalam kelompok kecil, itu untuk membantu menyelesaikan suatu masalah. Baik, bagus sekali pendapat kalian. Ternyata kalian udah pada pintar-pintar ya, udah tahu kegiatan konseling itu seperti apa. Sudah sangat tepat sekali apa yang disampaikan oleh Jennifer, kemudian oleh Amalia, dan juga yang terakhir itu ditambahkan oleh Okta. Jadi di sini Ibu mau memberikan penekanan bahwa kegiatan konseling kelompok itu merupakan pelayanan atau upaya pemberian dari guru BK kepada beberapa siswa atau peserta didik yang tergabung dalam kelompok kecil. Nah, biasanya kelompok ini itu terdiri dari 3 sampai 10 orang. Tujuannya apa? Tujuannya ya untuk memecahkan masalah tertentu. Nah, tadi kan kalau Jennifer itu sudah pernah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ya. Nah, kalau saat ini tuh namanya konseling kelompok. Beda ya layanan antara bimbingan kelompok dan juga konseling kelompok. Kalau bimbingan kelompok itu lebih ke upaya preventif atau pencegahan. Jadi kegiatan bimbingan itu kita cuma memberikan informasi saja dalam kelompok. Tetapi kalau konseling ini kita lebih ke penyelesaian masalah. Nah, sampai di sini dulu bisa dipahami atau tidak anak-anak?
Bisa, Bisa, Bu. Bu. Baik. Nah, topik permasalahan yang akan kita bahas nanti yaitu mengenai manajemen waktu. Nah, dengan fokus tujuan yang pertama itu nanti Ibu harapkan kalian tuh bisa menyelesaikan masalah yang kalian alami. Kemudian bisa membangun perasaan empati terhadap anggota satu sama lain terkait masalah yang kalian ceritakan nanti di dalam kelompok. Dan juga nanti kita bisa mengelola ide dan pendapatnya dalam mencari solusi ataupun jalan keluar dari permasalahan yang kalian alami. Nah, di sini, di dalam kegiatan konseling kelompok itu, Ibu tidak berperan sebagai guru yang tahu segalanya, yang bisa menggurui kalian. Tidak seperti itu. Tetapi di sini peran Ibu itu sebagai pemimpin kelompok atau sebagai fasilitator kalian. Nah, sedangkan peran kalian di sini itu sebagai anggota kelompok. Jadi di dalam kegiatan konseling kelompok ini kita sama-sama belajar begitu. Nah, sampai sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Nah, kemudian dalam kegiatan konseling kelompok ini, kita itu tidak hanya cerita satu sama lain aja, terus kita nggak cuma sharing-sharing pengalaman, kayak gitu nggak, tetapi ada asas-asas yang perlu kita ketahui bersama dan kita taati bersama. Nah, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu ya asas-asasnya. Nah, asas konseling kelompok itu ada kesukarelaan. Nah, maksudnya apa? Maksudnya kalian itu datang mengikuti kegiatan konseling kelompok ini dengan sukarela, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Kemudian yang kedua, yaitu ada unsur keterbukaan. Maksudnya, kalian dalam menceritakan permasalahan nanti di dalam kelompok itu tidak ada hal yang kalian tutup-tutupi. Kemudian untuk asas yang ketiga, yaitu ada asas kenormatifan atau yang biasa disebut sebagai tata krama sopan santun. Nah, kalau misalkan di sini nanti kalian bisa saling menghargai toleransi antara satu anggota dengan anggota yang lain. Nah, asas yang keempat yaitu ada kerahasiaan. Maksudnya apa? Nah, di sini tuh kalian Ibu harap bisa saling menjaga rahasia, karena di dalam konseling kelompok itu nanti kan kita saling menjelaskan masalah kita ya, saling sharing masalah yang kita alami kayak gitu. Nah, nanti misalkan Amalia itu menceritakan permasalahannya, ya nanti dari JC, Okta, Alma, Yunita, Fahri itu ya jangan sampai menceritakan permasalahan yang dialami Amalia itu ke orang lain gitu. Jadi ya di dalam kelompok ini aja kita bahas bersama permasalahan Amalia seperti itu. Kemudian asas yang terakhir yaitu ada asas kekinian. Maksudnya masalah yang kita bahas itu ya masalah saat ini gitu. Nah, sampai di sini bisa dipahami atau tidak? Paham, Bu. Tapi asasnya lumayan banyak ya, Bu. Iya, lumayan banyak. Tapi ini cuma 5 aja kok. Nah, mungkin supaya kalian itu bisa paham asas-asas konseling kelompok, Ibu punya yang namanya tepuk konseling kelompok. Jadi untuk tepuknya nanti seperti ini. Ibu contohkan ya. Tepuk konseling kelompok. Sukarela, terbuka, rahasia, jaga norma, saat ini oke, yes gitu. Gimana? Paham nggak nih? Ayo on mic semua dong. Paham, Bu. Kita coba dulu ya satu kali ya. Kita coba sama-sama. Udah siap semuanya? Oke, Ibu kasih aba-aba ya. 1, 2, 3. Tepuk konseling kelompok. Sukarela, Terbuka, rahasia, Iya. jaga jaga norma, norma, saat ini, ini, oke, yes. Yes. Yeay. Tepuk tangan buat kita semua. Keren banget. Nah,
Dengan topik konseling kelompok ini, Ibu harapkan nanti kalian bisa paham dan menaati asas-asas yang terdapat di kegiatan kita pada pagi hari ini. Nah, sekarang Ibu mau mengirimkan sesuatu nih di grup. Nah, tadi kan ada yang namanya asas kesukarelaan. Nah, sebagai bukti tertulisnya, nanti kalian silahkan bisa mengisi link Google Form yang Ibu kirimkan ke grup kalian ya. Nanti bisa diisi terlebih dahulu. Sudah Ibu kirimkan di WhatsApp grup, nanti kalian isi dulu ya, sekitar 1-2 menit. Sudah diisi semua? Sudah, Bu. Oke. Ini suara Ibu putus-putus atau enggak di kalian? Enggak, Bu. Iya, Bu. Ya, Bu. Oke. Baik, kalau begitu Ibu lanjutkan ya. Terima kasih semuanya sudah mengisi Google Form tadi yang Ibu kirimkan di WhatsApp group. Nah, untuk kegiatan layanan ini kan nggak mungkin ya dilaksanakan seharian penuh. Nah, mari kita sepakati dulu kegiatan kita. Kalau misalkan kegiatan konseling ini kita laksanakan selama kurang lebih 45 menit, begitu bagaimana? Setuju, Oke, Bu. Bu. Baik, nah untuk alur kegiatan konseling nanti, Ibu akan menjelaskan dulu ya. Nanti alurnya yaitu silakan kalian bisa saling menceritakan masalah yang kalian alami saat ini terkait manajemen waktu. Kemudian nanti teman-teman yang lain itu bisa saling aktif berpendapat, menanggapi cerita dari teman-teman yang lainnya, kemudian bisa memberikan masukan, saran, solusi, atau mungkin bisa sharing pengalaman kayak gitu. Nah, kurang lebih nanti kegiatan kita itu seperti itu. Sampai di sini bisa dipahami? Ya, Bisa, Bu. Bu. Oke, berarti ini udah siap semua ya untuk mengikuti kegiatan konseling kelompok? Udah siap belum? Waduh, kok diem-diem semua ya, cuma senyum-senyum, nggak ada jawaban. Nah, kalau gitu, Ibu mau kasih kalian ice breaking dulu nih. Ice breaking-nya itu mau cek konsentrasi kalian. Karena kan tadi Ibu tanya kalian pada diam semua ya. Sepertinya konsentrasi kalian belum di sini. Jadi Ibu mau kasih kalian ice breaking sebentar. Jadi untuk ice breaking-nya, nanti kalian silahkan mengikuti apa yang Ibu katakan. Syaratnya, kalian harus on mic semua. Ayo on mic dulu yuk. Sudah, Bu. Oke, semuanya udah on mic. Jadi untuk clue-nya diingat-ingat lagi, ikuti apa yang Ibu katakan. Misalkan, Ibu mengatakan ada babi di hutan. Sudah. Kalian mengikuti kata-kata Ibu yaitu ada babi di hutan. Seperti itu. Bisa dipahami? Putus. Suara Ibu putus-putus. Ya, Bu. Putus-putus. Ini masih putus-putus atau enggak? Lancar. Masih putus-putus? Iya. Ini udah lancar belum ya? Sudah, Bu. Sudah lancar.
Oke, oke, Ibu ulangi ya. Jadi Ibu mau cek konsentrasi kalian dulu. Nah, untuk clue-nya nanti ikuti apa yang Ibu katakan. Misalkan Ibu mengatakan ada anak di jalan. Kalian mengikuti kata-kata Ibu. Ada anak di jalan. Bisa dipahami? Terus kalau misalkan Ibu mengatakan ayam-ayam, bebek-bebek. Udah. Kalian bisa mengatakan ayam-ayam, bebek-bebek kayak gitu. Kita coba ya. Kita coba. Ibu. Ya, ini Amalia malah keluar ya, mungkin karena jaringannya nggak apa-apa, nanti biar bisa nyusul. Oke, kita cek konsentrasi dulu ya, langsung aja. Ayam-ayam, ayam-ayam. Ayam. 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 Ayam ikan, ayam ikan. Ayam ikan. Ayam ikan. Ayam ikan. Oh, ternyata tadi yang keluar Jennifer ya. Oh, saya kira Amalia. Oke, nggak apa-apa. Jennifer nanti bisa join ya. Bisa langsung mengikuti aja. Oke, lanjut kita cek konsentrasinya. Ikan-ikan, ayam-ayam. Ayam. Ayam-ayam, ikan-ikan. Ayam ikan. Ayam ikan, ikannya ada berapa? Baik, Bu. Gimana? Ini suara Ibu putus-putus ya di kalian. Kok nge-freeze ya? Ini suaraku masuk nggak? Masuk, Bu. Masuk, Bu. Oke. Tadi jawabannya apa? Yang terakhir? Ada banyak, Bu. Ada banyak. Ada banyak. Oke. Yang lain. Ada 2, Bu. Ada 2. Yang lain mau jawab lagi nggak? Tadi diingat-ingat ya. Clue-nya itu ikuti apa yang Ibu katakan. Nah, berarti ini masih belum pada konsentrasi ya. Konsentrasinya masih di luar. Karena clue-nya tadi ikuti apa yang Ibu katakan. Kalau misalkan Ibu mengatakan ikannya ada berapa, harusnya kalian bisa menjawab ikannya ada berapa juga. Jadi nggak perlu ngitung ikannya ada berapa. Oke. Ini suara Ibu putus-putus nggak di kalian? Karena koneksi Ibu sepertinya kurang stabil. Kalau sekarang enggak, Bu. Oke. Udah ya ice breaking-nya. Ibu harap nanti, walaupun tadi ice breaking-nya kalian masih kurang konsentrasi, Ibu harap dengan game tadi kalian bisa lebih konsentrasi lagi dan bisa lebih teliti lagi dan siap untuk mengikuti kegiatan konseling kelompok. Nah, diingat lagi ya peraturan kegiatan yang sudah kita sepakati di awal tadi, dan silakan kalian nanti bisa aktif dalam mengikuti kegiatan konseling kelompok ini. Bagaimana semuanya sudah siap ya untuk mengikuti kegiatan konseling kelompok? Siap, Bu. Siap, Bu. Nah, sip. Kalau gini kan terlihat kompak dan bersemangat ya. Benar-benar kelihatan fresh gitu loh. Udah semangat untuk mengikuti kegiatan konseling kelompok. Nah, Ibu nanti akan memberikan kesempatan ke kalian untuk menyampaikan permasalahan kalian terkait manajemen waktu
Kira-kira apa saja pengalaman dan juga mungkin kendala yang kalian hadapi saat ini begitu. Nah, Ibu persilakan. Mulai dari siapa nih yang mau sukarela? Silakan bisa langsung mengawali untuk bercerita. Saya, Bu. Oke, silakan. Kalau di pembelajaran begini, iya. Jadi kan kalau di waktu pembelajaran daring begini tuh banyak sekali tugas. Terus juga banyak sekali acara keluarga itu yang tabrakan sama tugasnya itu. Nah, susahnya ngatur waktu di situ, Bu, tugas sama menghadiri acara keluarga. Bu, kalau saya hampir seperti jadi kadang begitu untuk membagi antara tugas sekolah dengan kegiatan muka. Terus saya itu juga tipikal orang yang itu, Bu. Oke, kalau Ibu simpulkan ya di sini, kalau Jennifer sama Alma itu kayak kesusahan manajemen waktunya karena kadang susah antara membagi waktunya untuk mengerjakan tugas dan juga kegiatan rumah yang kadang itu suka mendadak begitu. Nah, silakan yang lain, bagaimana? Izin masuk, Bu. Ya, silakan. Kalau saya itu kan biasanya keteteran itu antara belajar sama hobi. Nah, selama pembelajaran online itu tugasnya sekolah itu banyak banget, Bu. Jadi kadang bikin saya burn out. Nah, terus akhirnya saya tuh lebih suka menekuni hobi saya daripada mengerjakan tugasnya. Kan hobi saya itu melukis, menggambar kayak gitu, Bu. Jadi ya karena gara-gara tugasnya itu banyak, jadi saya pilih itu Bu, pilih hobi saya. Terus saya kerjainnya juga selalu tugasnya selalu mepet. Oke. Kalau Ibu menangkap ya, Okta ini tuh bosan karena banyaknya tugas dan juga model pembelajaran online yang mungkin cukup membosankan begitu ya, sehingga lebih memilih menggambar daripada mengerjakan tugas. Nah, mungkin dari yang lain dulu nih, Ibu mau dengar cerita dari yang cowok sendiri. Ayo silakan. Iya Bu, menurut saya sama sih Bu. Selama pembelajaran daring itu saya cukup susah membagi waktu untuk belajar. Terkadang ketika guru menjelaskan di Google Meet, sambil membantu orang tua di sawah atau di kebun. Terus kadang saya juga lebih kumpul sama teman-teman gitu sih, daripada harus belajar. Oke, ternyata ketahuan ya siapa yang selama ini sering menghilang saat kelas online. Anak sekarang itu emang sukanya ghosting. Enggak, canda-canda. Nah, lanjut kalau dari yang lain nih, dari Ama atau Yunita, siapa dulu yang mau cerita? Saya, Bu. Ya, silahkan Yunita. Selama pembelajaran dari itu kan banyak banget tugas sekolah ya, Bu. Kadang tuh saya kesusahan untuk membagi waktu untuk mengerjakan tugas sama bermain HP. Kadang baru ngerjain tugasnya sebentar tuh udah ke distract sama HP gitu, Bu. Terus malah scroll TikTok sama Instagram sampai nggak ingat waktu. Wah, sama Yun. Saya juga sering begitu. Dan akhir-akhir ini saya benar-benar ngerasa burnout karena saya kesulitan membagi waktu saya antara kegiatan ekskul, tugas sekolah, dan kegiatan yang mana dulu. Ama ikut sama. Aku ikut PMR. Wah, ternyata yang ikut konseling kelompok ini aktivis sekolah ya. Untuk permasalahan Yunita tadi, berarti kesusahan manajemen waktu antara bermain HP dengan belajar. Nah, begitupun dengan Ama ya. Tadi juga demikian dan ditambah lagi dengan kegiatan eskul. Benar begitu ya Yunita sama Ama? Yuk. Oke. Ini suara Ibu masih terdengar jelas atau tidak di tempat kalian?
Ini suara Ibu jelas ya? Jelas. Oke. Nah, sekarang Ibu mau izin share screen dulu ya. Ibu mau share screen scaling question. Sudah terlihat atau belum nih share screen-nya kalau di tempat kalian? Sudah, Bu. Nah, di sini Ibu punya namanya tuh scaling question. Scaling question itu apa? Jadi scaling question itu supaya bisa menggambarkan seberapa besar sih permasalahan yang kalian alami begitu. Nah, di sini kan Ibu punya skala 1 sampai skala 5. Yang mana skala 5 itu menggambarkan bahwa kalian itu benar-benar merasakan bahwa permasalahan kalian itu sangat berat banget yang kalian hadapi gitu. Terus kalau skala 1 itu menggambarkan bahwa permasalahan kalian itu ya biasa gitu, fine-fine aja gitu. Nah, kalau dari kalian kira-kira berada di skala berapa nih? Kalau dari Fahri dulu, kalau Fahri kira-kira berada di skala berapa? 4, Bu. Fahri skala 4. Terus yang lain? Saya 3, Bu. Saya 4, Bu. Oke, Saya 4, 5, Bu. 3. Wah, Saya cepat juga nih. 3, Bu, setengah-setengah lah. Oh ya, Jennifer di skala 3 ya. Terus kalau tadi yang skala 5 berapa? Siapa? Saya, Bu. Oke, Amalia ya. Baik, Ibu izin stop share screen dulu ya. Nah, karena kita kan tadi kan sudah menyampaikan permasalahan kita. Terus ternyata permasalahan kalian itu sangat unik dan juga kompleks. Nah, kita kan nggak mungkin ya permasalahan di antara keenam anggota kelompok itu akan kita bahas bersama dalam kegiatan konseling kelompok ini. Nah, kan nggak mungkin selesai dalam 1 hari ini. Nah, makanya kita sepakati dulu yuk, kira-kira permasalahan siapa sih yang cukup genting atau cukup urgent gitu untuk kita bahas di dalam konseling kelompok ini. Sepertinya masalah Amalia sih, Bu. Iya, Yang Bu, lain? saya setuju dengan Fahri. Saya juga, Bu, soalnya dia milihnya 5. Iya, Bu, Oke. kasihan Bu itu sama Bu masalahnya. Baik. Kalau dari Amalia sendiri bagaimana? Ya, apa aja. Oke, Alma juga milih permasalahannya Ama ya yang diangkat di dalam konseling kelompok ini. Nah, kalau dari Amalia sendiri bagaimana? Keberatan atau tidak jika masalahnya ini kita bahas di dalam forum kelompok ini? Tidak apa-apa, Bu. Saya tidak keberatan. Baik, kalau begitu teman-teman yang lain nanti juga tetap aktif ya menanggapi cerita dari Amalia. Kita nanti cari jalan keluarnya bersama-sama. Setuju? Setuju, Bu. Baik, Bu. Oke. Sekarang Ibu mau tanya nih ke Amalia. Kira-kira tujuan Amalia mengikuti kegiatan konseling ini itu apa? Saya ingin bisa menyelesaikan permasalahan saya, Bu. Tentunya saya ingin bisa memanajemen waktu saya dengan baik. Saya ingin mengubah perilaku saya, ya, supaya lebih disiplin dalam memanfaatkan waktu yang ada supaya tidak keteteran, Bu. Baik, nah kalau Ibu tangkap, inti tujuan yang diharapkan oleh Amalia ini tuh ingin mengubah kebiasaannya ya, supaya bisa mengatur waktu dengan maksimal dengan kegiatan yang lebih produktif. Tadi di awal, Ama juga bilang sempat burnout. Nah, mungkin Ama bisa menceritakan bagaimana sih burnout yang dialami itu? Ya, saya stres, Bu. Rasanya bingung kegiatan mana dulu yang harus saya kerjakan. Menurut saya semuanya penting sih, Bu. Akhir-akhir ini saya sering telat ngumpulin tugas sekolah juga, Bu. Bahkan sampai dicat guru. Gara-gara saya lupa belum ngerjain tugas fisika, Bu. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya gambaran burnout yang dialami oleh Amalia. Silakan yang lain boleh kalau mau berpendapat atau bertanya.
Dari Okta mungkin. Halo Okta. Iya, Bu. Mungkin Apakah ada. suara saya terdengar, Bu? Iya, ya terdengar. Nah, mungkin Ya. bisa berpendapat atau bertanya kepada Amalia. Izin bertanya kepada Ama. Nah, itu Ama kira-kira keteterannya itu udah sejak lama atau baru-baru ini ya? Ya, akhir-akhir ini sih, soalnya bulan-bulan ini ada proker ekskul yang cukup besar dan saya ikut andil sebagai ketua panitia. Memangnya kamu ikut kegiatan apa aja sih selain belajar di sekolah? Sebenarnya aku cuman ikut PMR aja sih. Tapi bulan-bulan ini padat banget agendanya. Baik, ternyata Amalia itu sudah dididik menjadi aktivis sejak dini ya. Banyak sekali kegiatannya, sampai-sampai tugas sekolahnya itu terbengkalai. Iya, Bu. Oke, sejak kapan kira-kira masalah itu muncul? Sebenarnya sejak dulu sih, Bu. Saya emang suka keteteran dalam mengatur waktu, Bu. Tapi saya salah stres dan keteteran banget tuh ya pas pembelajaran ini, Bu. Di bulan ini karena banget tugas-tugas sekolah dan tugas organisasi. Belum lagi ditambah dengan kegiatan di rumah. Iya, Ibu paham. Nah, mungkin yang lain, silakan. Ibu kasih kesempatan, silakan yang lain bisa menanggapi ya. Saya, Bu. Ya, silakan. Tadi kan Ama bilang bahwa dia kesulitan membagi waktunya antara mengerjakan tugas, ekskul, dan kegiatan rumah. Nah, di kegiatan Amalia kalau di rumah ngapain aja? Ya, saya kalau di rumah tuh kadang disuruh bantu orang tua. Kebetulan orang tuaku itu juga punya toko kelontong gitu. Kadang pas belajar online disuruh nyambi, jagain toko juga. Terus materi yang disampaikan guru tuh malah nggak masuk jadinya. Apalagi pas dikasih tugas sekolah gitu. Nah, jadi kan bikin kita makin males ngerjainnya kan, karena kurang paham juga sama materinya. Jadi tugasnya numpuk dan saya sering keteteran ngerjain tugas sendiri, Bu. Oke, yang lain? Mungkin dari Jennifer. Bu, saya mau tanya ke Amalia boleh? Iya, silakan. Kalau kamu tuh lagi ngalamin masalah kayak gini tuh, kamu cerita ke orang lain nggak, Mam? Suka cerita sih ke teman, cuman aku juga milih-milih, nggak semua teman aku ceritain masalahku. Kalau ke orang tua juga banyak cerita nggak? Jarang sih kalau ini. Oh ya, berarti setidaknya kamu udah punya tempat curhat gitu ya, Ma? Iya, kalau aku pendam sendiri, soalnya kayak butuh cerita biar plong gitu beban pikirnya. Ya benar sih, sudah Bu. Dari saya cukup itu saja. Baik, terima kasih JJ dan terima kasih ya tadi yang sudah menanggapi cerita dari Amalia. Nah, mungkin ada yang mau menanggapi lagi? Silahkan. Kalau ada nggak? Bu, saya Saya gimana? belum, Bu. Ya, dari Fahri belum. Nih, dari Yunita, silahkan Yunita. Pernah nggak sih ngerasain di mana diri kamu itu daerah rumah gitu mah? Pernah sih pas moodku bagus dan pas aku bikin semacam list tugas gitu, tapi aku ngerasa lebih sering keteteran dan ngerjain tugas sekolah tuh H-1 deadline.
udah kayak bikin ada list tugas gitu ya? Iya, ada. Tapi kadang list tugas pun nggak ngaruh kalau moodnya lagi nggak baik. Nah, iya juga sih, Ma. Mungkin sesekali kamu juga perlu jalan-jalan deh, Ma, biar bisa meningkatkan mood. Kalau bahasa kerennya itu healing. Wah, bener juga tuh. Oke, Ibu izin masuk ya. Ternyata permasalahan Amalia itu cukup kompleks tentang manajemen waktu yang dialami gitu. Nah, selain saran Mohon dari maaf, unit, Ibu, suaranya nggak ada, Bu. ini masih nggak ada ya? Sudah, Bu. Oke, Ibu izin masuk ya. Nah, ternyata permasalahan yang dialami oleh Amalia ini itu cukup kompleks. Terus selain tadi, dari Yunita tadi menyarankan lebih baik kita juga memberikan ruang untuk healing atau jalan-jalan supaya bisa meningkatkan mood dan supaya bisa memanajemen waktu itu dengan baik. Nah, mungkin dari teman-teman yang lain, silahkan siapa yang mau memberikan tips atau sharing mengenai pengalamannya terkait permasalahan manajemen waktu yang dialami saat ini. Siapa Saya yang mau sharing? Oke, Alma. Silahkan, Alma. Jadi mungkin ini bisa dicontoh untuk AMA. Untuk AMA itu nanti bisa bikin skala prioritas gitu. Jadi nanti kamu itu nggak akan bingung dan nggak akan keteteran lagi untuk mendahului kegiatan yang mana yang harus di. Jadi selain buat skala prioritas itu mungkin bisa bilang ke orang tuamu juga kalau pas lagi sekolah online tuh emang nggak bisa diambil gitu loh. Jadi soalnya disampaikan itu kan jadi nggak masuk ke otak. Nah, coba deh kamu jelasin baik-baik dan kasih pengertian ke orang tua kamu itu kayak pasti mereka tuh bakal memaklumi gitu. Misalnya kan dulu aku juga pernah gitu. Mungkin bisa dicoba Ana. Bener juga sih. Terima kasih Alma, Okta atas sarannya. Setelah ini aku coba deh ngobrolin sama orang tuaku. Oke, makasih Okta, makasih Alma yang sudah memberikan sharing pengalamannya ya kepada Amalia. Nah, kalau dari Fahri sama JJ ada tanggapan nggak? Dari saya dulu ya, Bu. Ya, Kalau silakan. saya sih mungkin sama kayak teman-teman yang tadi bilang. Terus biar nggak keteteran sama tugas-tugas dan kegiatan lain, mungkin bisa buat to-do list atau kayak semacam agenda harian gitulah. Terus jangan lupa juga prioritasin apa yang kamu prioritaskan. Kita kan pelajar, berarti prioritas kita belajar gitu harusnya. Tipsnya. Baik, bagus sekali semuanya sudah memberikan saran, masukan, dan beberapa pendapatnya terkait permasalahan Amalia tadi. Nah, kalau dari Amalia sendiri nih, kira-kira bagaimana tanggapannya terkait sharing masukan, saran yang sudah disampaikan oleh teman-teman anggota yang lain tadi? Iya benar sih Bu, apa yang sudah teman-teman sampaikan tadi. Kedepannya saya akan berusaha buat to-do list dan skala prioritas Bu, supaya saya bisa memaksimalkan waktu yang saya punya biar gak keteteran juga. Bagus. Yuk teman-teman yang lain kita kasih semangat buat Amalia. Semangat. Ayo. Pasti bisa. Amal Azju. Loh. Selalu ada untukmu. Oke. Baik, sekarang Ibu mau nambahin dikit ya terkait kesimpulannya tadi. Ternyata banyak sekali hal-hal yang dapat dilakukan untuk membantu manajemen waktu. Nah, di antaranya tadi sama yang sudah disampaikan oleh anggota-anggota kelompok tadi, ada yang sudah disampaikan oleh Alma, Yunita, JJ, Fahri, sama Okta tadi ya, yaitu dengan membuat list tugas, membuat jadwal harian, menentukan skala prioritas,
kira-kira mana dulu yang harus dikerjakan dan mana dulu yang bisa ditunda gitu. Nah, selain itu, Ibu mau menekankan, kita juga perlu untuk memberikan ruang istirahat dan juga pola makan. Nah, sesekali sama seperti yang dikatakan oleh Yunita tadi ya, kita boleh jalan-jalan untuk healing gitu, untuk meningkatkan mood supaya kita bisa mengatur waktu kita dan memaksimalkan waktu yang kita miliki itu dengan maksimal. Nah, terus supaya kita itu bisa memaksimalkan waktu yang kita miliki, itu kita bisa membuat kayak semacam jadwal atau target belajar. Terus kita juga bisa menjauhkan diri dari hal-hal yang mungkin mengganggu. Misalnya kalau kita sebagai pelajar, itu kan kita belajar atau mengerjakan tugas. Terus kalau di samping kita itu ada HP, nah biasanya kan kita ke distract ya, kayak lebih mentingin HP-nya daripada tugas dan juga belajarnya. Nah, bagaimana caranya? Caranya ya kita pas belajar ya matikan HP-nya, atau mungkin bisa juga matikan paket data HP-nya, terus HP-nya mungkin bisa ditaruh di lemari dulu pas kita lagi belajar atau pas kita lagi ngerjain tugas. Nah, dari diskusi tadi, lalu Ibu mau tahu nih, kira-kira kesimpulan apa aja sih yang kalian dapatkan dari kegiatan ini? Jadi yang bisa saya simpulkan itu banyak dari kita itu sama-sama mengalami permasalahan tentang manajemen waktu. Tetapi di sini tuh kita bisa belajar bahwa sebenarnya ada solusi dari masalah kita kali ini yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saja kayak membuat agenda perencanaan ataupun membuat skala prioritas seperti itu. Oke, terima kasih Okta yang sudah menyampaikan kesimpulan tadi. Sudah sangat lengkap sekali ya apa yang sudah disampaikan oleh Okta tadi, dan Ibu rasa sudah cukup mewakili semua kegiatan yang kita bahas dari awal sampai akhir tadi. Nah, adakah yang mau berpendapat dan mau menyimpulkan dari kegiatan kita pada pagi hari ini? Cukup, Bu. Baik, kalau begitu Ibu akan mengirimkan lembar kegiatan peserta didik atau LKPD di grup WhatsApp ya. Nanti silakan kalian bisa diisi di 1 minggu ke depan. Coba Ibu izin share screen dulu ya. Nah, untuk LKPD-nya seperti ini. Nah, sudah terlihat ya. Jadi di sini Ibu punya dua LKPD. LKPD yang pertama itu ada list tugas. Nah, nanti silakan kalian bisa menuliskan kira-kira tugas 1 minggu ke depan itu tugas sekolahnya apa aja. Terus nanti kalau tugas-tugasnya itu udah selesai, kalian bisa centang di sini, tugasnya udah selesai. Begitu. Kemudian Ibu juga ada namanya LKPD yang kedua, yaitu agenda harian. Jadi di sini kalian bisa menuliskan target kalian dalam 1 minggu ke depan itu apa aja di bagian target ini. Kemudian kalian juga bisa membuat skala prioritas. Kira-kira kegiatan apa saja yang penting kalian tulis di bagian urgent. Kemudian catatan-catatan penting kalian bisa menuliskan di sini, dan juga tugas hariannya itu apa aja. Dan juga kalian juga bisa membuat semacam jadwal atau to-do list gitu. Kira-kira pagi kalian mau ngapain, siang mau ngapain, sore mau ngapain, kayak gitu. Nah, ini Ibu kirim lewat WhatsApp grup ya. Sudah Ibu kirimkan. Nah, nanti kalian silakan dikerjakan selama 1 minggu ke depan. Nah, nanti kalau sudah, kalian bisa kirimkan di grup WhatsApp gitu. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Baik, nah untuk penugasan ini tuh tujuannya supaya bisa membantu kalian memudahkan untuk memanajemen waktu. Nah, penugasan ini nanti kalian kerjakan selama 1 minggu, terus nanti kalau udah bisa kalian kirimkan di grup WhatsApp dan kita agendakan untuk bertemu lagi. Begitu ya? Siap, Bu. Oke, siap. Nah, nanti untuk agenda pertemuan berikutnya kita bahas di grup WhatsApp saja.
Nah, karena ini waktunya juga sudah mau berakhir, sebelum Ibu tutup, Ibu ingin tahu pesan dan juga kesan kalian setelah mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Silakan kalian bisa mengungkapkan dengan satu kata dan juga gerakan. Misalnya, Ibu memberikan contoh ya, misalnya kegiatannya seru, Bu. asik kayak gitu. Sampai Bu. Nah, kalau dari kalian seperti apa? Yuk, Mantap on mic semua. jiwa. Oke, mantap jiwa. Mantap jiwa. Oke. Kalau berdasarkan kesan yang kalian sampaikan di sini, kesannya cukup positif ya. Nah, terima kasih semuanya. Satu lagi, Ibu mau mengirimkan lembar evaluasi di WhatsApp group. Setelah ini, silakan kalian isi ya lembar evaluasinya setelah kegiatan ini Ibu akhiri. Baik, Bu. Oke, Ibu mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian karena sudah berkenan untuk mengikuti kegiatan konseling kelompok ini dengan sangat aktif dan juga antusias. Dan juga di sini kalian sharing-sharing pengalaman, saling berbagi permasalahan dan juga solusi bersama. Semoga apa yang kalian harapkan ini bisa tercapai dan apa yang sudah kalian rencanakan itu bisa terrealisasi. Nah, karena tadi di awal tadi kita awali dengan kegiatan berdoa, maka kita tutup juga dengan berdoa. Silahkan Fahri bisa memimpin doa. Baik, Bu. Oke, untuk menutup kegiatan pada pagi hari ini, baiklah kita berdoa. Berdoa menurut bacaan masing-masing, berdoa mulai. Selesai? Terima kasih. Nah, sebelum kita tutup, yuk kita foto bersama dulu yuk. Bisa agak bebas ya, Ibu Aba-aba. Oke. 1, 2, 3. Oke. Udah. Terima kasih semuanya. Ini langsung saja Ibu end ya. Kalau kalian mau live juga boleh. Ibu tutup semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu.